Baik, kita lanjutkan bahasan kita pada sesi ketiga, yaitu terkait penyetaraan reaksi redoks pada suasana asam dan basa. Ya, di mana penyetaraan reaksi redoks ini sebenarnya sama seperti penyetaraan reaksi-reaksi pada umumnya. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, yang namanya reaksi itu akan selalu menghasilkan suatu produk yang berbeda. Namun, gitu ya, di dalam reaksi tersebut, massa dari suatu unsur itu sifatnya adalah tetap, tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Artinya apa? Ketika kita berbicara terkait reaksi, maka antara produk dan reaktan ini jumlahnya akan selalu tetap. Hanya mungkin terjadi penata ulangan sehingga dihasilkanlah suatu hasil tata ulang yang berbeda. Makanya produk dan reaktan pasti akan berbeda, gitu ya. Oke. Ketika kita berbicara terkait dengan penyetaraan reaksi redoks, maka biasanya ada dua cara yang dilakukan, yaitu metode perubahan Bilox dan metode setengah reaksi. Namun yang akan kita bahas di sini hanya satu saja, gitu ya, yaitu metode setengah reaksi saja. Kenapa? Karena hasilnya akan sama, gitu, baik dengan perubahan Bilox maupun setengah reaksi. Kalaupun Anda lebih memahami perubahan Bilox, silakan. Ya. Namun di sini kita hanya akan bahas salah satu saja, yaitu setengah reaksi. Nah, untuk metode setengah reaksi sendiri ini artinya bahwa kita harus menyetarakan per setiap satuan setiap reaksi redoks gitu ya. Jadi ada reaksinya itu kita bagi dua gitu ya, berdasarkan senyawanya baik reduktor maupun oksidator, kemudian nanti kita gabungkan. Seperti apa tahapannya? Berikut adalah kaidah penyetaraan reaksi redoks untuk setengah reaksi. Pertama, kita tentukan dulu gitu. Reaksi redoksnya apakah terjadi pada suasana basa atau asam. Nah, kenapa? Karena terkait dengan perubahan suasana ini nantinya ada proses penyetaraan yang sedikit berbeda. Namun pada dasarnya sama sebenarnya. Jadi suatu reaksi bisa terjadi gitu ya, baik pada suasana asam maupun basa. Nah, hanya saja nanti terkait dengan penyetaraannya, ini yang nanti akan sedikit berbeda. Setelah kita pastikan bahwa reaksi redoks ini terjadi pada suasana asam atau basa, berikutnya kita buat garis penghubung antara setiap reaksi, yaitu reduktor dan oksidator, dengan produk yang dihasilkan. Kemudian berikutnya kita lakukan penyetaraan untuk setiap reaksi tersebut. Jadi setelah kita buat garis penghubung, kemudian kita lakukan penyetaraan. Nah, penyetaraannya sendiri ini ada dua tahap. Jadi yang pertama kita setarakan dulu jumlah unsurnya. Gitu. Jadi jumlah unsurnya itu sebisa mungkin kiri dan kanan atau antara reaktan dan produk harus sama. Kalau belum sama, maka sebisa mungkin disamakan gimana caranya. Ya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan bagaimana teknik menyetarakan khusus di reaksi redoks. Yang mungkin akan sedikit berbeda dengan teknik menyetarakan pada reaksi-reaksi yang sebelumnya sudah kita bahas. Gitu ya. Oke, pada tahap penyetaraan, ya, setelah jumlah unsurnya setara, berikutnya kita setarakan Biloxnya. Jadi setelah unsurnya setara, Biloxnya kita setarakan antara reaktan dan produk. Jadi ada dua tahap, sekali lagi kita setarakan unsurnya, kemudian kita setarakan Biloxnya. Kemudian, kalau kita menyatakan pada suasana asam, jadi kita bahas yang asam dulu ya untuk sekarang. Terlebih dahulu kita setarakan unsur utama. Jadi setelah kita buat garis, maka kita menghasilkan dua reaksi. Nah, reaksi pertama itu kita setarakan dulu unsur utamanya. Jadi ketika unsur utamanya misalkan yang di reaktan 2, yang di produk 1, maka yang di produk juga harus dikali 2 supaya nanti setara. Seperti itu. Setelah unsur utamanya setara, berikutnya kita perhatikan unsur O antara reaktan dan redoks. Tentukan jumlah unsur O antara reaktan dan redoks tersebut. Sisi yang kekurangan O ya atau oksigen, ini kita tambahkan senyawa H2O. Jadi yang kekurangan O kita tambahkan H2O. Sebanyak jumlah kekurangannya. Jadi kalau O-nya kurangnya 5 ya tambahkan 5 H2O. Dan pada sisi lainnya gitu ya, kita tambahkan H+. Jadi setelah O-nya setara,
Berikutnya kita tambahkan H+ sejumlah kekurangannya di mana? Pada sisi yang kekurangan hidrogen. Jadi pada sisi yang kekurangan hidrogen kita jumlahkan H+. Sehingga baik oksigen maupun hidrogen antara produk dan reaktan sama. Kemudian setelah semuanya sama, itu ya, semua unsur dipastikan sudah jumlahnya sama, sudah setara. Berikutnya biloxnya kita setarakan. Bilox di sebelah kiri di reaktan dengan bilox sebelah kanan kita totalkan. Ya. Nah, nanti setelah ketahuan ternyata misalkan bilox sebelah kiri dan sebelah kanan tidak sama, maka sisi yang kelebihan bilox atau lebih elektropositif gitu ya, maka itu ditambahkan elektron sejumlah kelebihannya. Nah, contoh misalkan ya, ketika antara reaktan berubah menjadi produk, biloxnya reaktan misalkan 0, di produk misalkan +2. Maka yang kelebihan adalah di sini. Maka ini kita tambahkan 2 elektron. Atau kalau seandainya misalkan antara reaktan dan produk, reaktan misalkan jumlahnya -1, sedangkan produk misalkan -4, maka ini lebih elektropositif, kita tambahkan 3 elektron. Gitu ya. Jadi untuk menyetarakan bilox, kita totalkan dulu bilox di reaktan dan di produk. Khusus yang reaktan atau produk yang kelebihan muatan atau lebih elektropositif, maka itu ditambahkan elektron sejumlah kelebihannya sehingga nanti setara. Ya, jadi setara nantinya. Jadi kan di sini +2 di plus minus 2E. Karena elektron itu muatannya negatif, maka hasilnya sama dengan 0. Begitu ya. Jadi kita setarakan unsurnya, baru kita setarakan biloxnya. Setelah semuanya setara, baru kita gabungkan. Ya. Jadi kita gabungkan antara reaksi 1 dan 2. Kemudian pada saat penggabungan, kita perhatikan jumlah elektron antara reaksi 1 dan reaksi 2. Jadi perhatikan jumlah elektronnya. Ketika elektronnya sama, maka tinggal langsung kita gabungkan. Ya, nanti ada proses penggabungan di mana proses penggabungannya ini tertentu itu ya, nanti Anda harus pahami itu. Tapi kalau jumlah elektron antara reaksi 1 dan reaksi 2 ternyata berbeda, maka kita kali silang, itu yang lebih mudah. Ya. Jadi kalau seandainya jumlah elektronnya berbeda, kita kali silang. Sehingga pada akhir reaksi, pada akhir persamaan reaksi, elektron hilang sama sekali. Kemudian pastikan juga gitu ya, bahwa elektron antara reaksi 1 dan 2 ini berada pada tempat berlawanan. Jadi kalau di reaksi 1 elektronnya di sebelah kiri misalkan, reaksi 2 elektronnya di sebelah kanan. Kalau ternyata hasilnya sebelah kiri dua-duanya, pasti salah. Pasti salah. Pasti ada reaksi yang salah. Anda cek kembali. Kenapa? Karena elektron harusnya berlawanan sehingga nanti bisa dihilangkan. Gitu ya. Jadi ini sebagai salah satu parameter Anda untuk mengecek apakah reaksi redoks ya setengah reaksi ini sudah benar atau masih salah. Jadi kalau sudah di kiri kanan, oke sudah benar, gitu ya. Oke, berikutnya setelah kita lakukan kali silang, ya. Jadi setelah kita lakukan kali silang, bagaimana mengali silang itu? Mengali silang itu dengan cara kita lihat elektron di reaksi 1 dan reaksi 2 kalikan jumlah elektron di reaksi 1 dan reaksi 1 kalikan jumlah elektron reaksi 2. Saya contohkan gini. Untuk kali silang. R1 misalkan ada 2 elektron. R2 ada 3 elektron. Nah, ini kan nggak sama nih. Kalau langsung digabungkan maka masih ada sisa 1 elektron. Maka untuk R1 ini dikalikan 3, R2 dikalikan 2. Sehingga nanti elektronnya hilang. Begitu ya, itu caranya kali silang. Senyawa yang sama, yang berada pada sisi yang sama akan saling menambahkan. Jadi, senyawa yang sama berada pada sisi yang sama, misalkan antara sebelah kiri dengan kiri, akan saling menambahkan. Makanya tadi, kenapa elektron itu harus berlawanan. Nggak boleh pada sisi yang sama. Ya. Dan jika pada sisi yang berbeda, akan saling mengurangi. Hasil penggabungan kemudian dicek kembali. Apa yang dicek? Pertama adalah yang dicek itu kesetaraan unsur, jadi unsurnya harus sama jumlahnya kiri dan kanan. Yang kedua, biloxnya harus sama. Ya. Jadi biloxnya harus sama. Oke,
Ada dua contoh soal. Pertama, Sn plus HNO3 menjadi SnO2 plus NO2 plus H2O. Yang kedua, Fe2 plus MnO4 minus menjadi Fe3 plus Mn2 plus. Kita kerjakan dulu soal yang pertama. Ya. Sn plus HNO3 menjadi SnO2 plus NO2 plus H2O. Kalau Anda perhatikan, Sn di sini ini akan berubah menjadi SnO2. Maka kita dapatkan satu reaksi, yaitu Sn menjadi SnO2. Reaksi kedua adalah HNO3 menjadi NO2. Ya. Jadi ada dua reaksi, yaitu Sn menjadi SnO2 dan HNO3 menjadi NO2. Pertanyaan adalah H2O bagaimana? Nah, H2O ini kita abaikan dulu. Jadi H2O-nya kita abaikan dulu. Oke, kita masuk ke reaksi pertama dulu. Di mana pada reaksi pertama, yaitu Sn berubah menjadi SnO2. Kalau Anda perhatikan, Sn dengan SnO2 di sini, ya, Sn-nya sebagai unsur utama ini sudah setara, jumlahnya sama-sama 1. Permasalahannya adalah di produk O-nya ada 2, sedangkan di reaktan tidak ada O. Maka seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, gitu ya, bagi sisi yang kekurangan O, kita tambahkan H2O. Berapa banyak? 2. Kenapa? Karena kekurangan O-nya adalah 2. Sehingga, gitu ya, kalau kita perhatikan di sini, O-nya di sebelah sini, sebelah kiri atau di reaktan, itu ada 2 juga. Nah, sekarang, ya, di sini ada 4H. Di sini nggak ada. Maka di sebelah produknya kita tambahkan 4H+. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Sn plus 2H2O menjadi SnO2 plus 4H+. Kita perhatikan, Sn-nya sudah setara, H-nya ada 4, di sini juga hanya 4, O-nya di sini 2, di sini juga 2, jadi sudah setara. Kalau unsurnya sudah setara, berikutnya kita setarakan biloxnya. Kita perhatikan, di Sn nggak ada muatan, berarti biloxnya 0. H2O juga sama, nggak ada muatan, biloxnya juga 0. Di sini juga sama, 0. Ya. Di sini ada 4+. Kalau Anda perhatikan, ini jumlahnya 0, ini jumlahnya 4. Maka ini akan elektropositif. Di sini kita tambahkan 4 elektron. Supaya apa? Supaya jumlahnya 0. Ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Sn plus 2H2O menjadi SnO2 plus 4H plus 4 elektron. Oke, yang pertama sudah kita dapatkan reaksinya. Kita lanjutkan reaksi yang kedua, HNO3 menjadi NO2. Baik, sebelum ke HNO3 menjadi NO2, kita telaah. Reaksi pertama ini, Sn menjadi SnO2, apakah dia reduktor atau oksidator? Nah, bagaimana menentukannya? Apakah dia reduktor atau oksidator? Kita kembali ke pemahaman di sesi 1 tadi, ya. Di mana untuk setiap unsur atau senyawa yang melepaskan elektron, ya, maka dia akan mengalami peningkatan bilox. Setiap senyawa yang mengalami peningkatan bilox, maka dia akan menjadi reduktor. Ya. Jadi dia akan menjadi reduktor. Maka reaksi pertama di sini, Sn di sini akan berperan sebagai reduktor. Berikutnya, kita lanjutkan pada reaksi HNO3 menjadi NO2. HNO3 Oke, saya lanjutkan. Pada reaksi perubahan HNO3 menjadi NO2, di mana di sini N-nya sebagai unsur utama sudah setara. Ya. Sedangkan O-nya belum, ya. Di sini O-nya 3, di sini O-nya 2. Maka di sini kita tambahkan H2O. Jadi O dulu yang disetarakan, bukan H. Berikutnya, kita hitung H-nya. H di sini adalah 1, di sini ada 2. Maka, ya, oh ya, di sini O-nya tinggal menambahkan 1. Kenapa 1? Ya, karena di sini sudah ada 2 O. Jadi, jangan menambahkan 3, gitu ya. Pastinya akan salah. Kita tambahkan cukup 1 H2O. Karena di sini sudah ada O-nya sebanyak 2, jadi kurangnya hanya 1. Maka di sini kita tambahkan
H+. Berapa banyak? Karena kurangnya adalah 1, maka 1 H+. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya. HNO3 plus H plus menjadi NO2 plus H2O. Berikutnya kita setarakan bilox. HNO3 biloxnya 0, ini biloknya plus 1, ya. Ini biloknya 0, ini biloknya 0. Maka yang kiri lebih elektropositif. Kita tambahkan 1 elektron. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi HNO3 plus H plus 1 elektron menjadi NO2 plus H2O. Oke, ini sudah setara. Kalau kita perhatikan gitu ya, HNO3 ini dia menangkap elektron. Jadi setiap reaksi yang menangkap elektron, maka dia akan mengalami peningkatan bilox. Setiap reaksi mengalami peningkatan bilox, maka dia akan mengalami penurunan bilox. Dan setiap reaksi yang mengalami penurunan bilox, dia akan menjadi oksidator. Jadi ini akan menjadi oksidator. Berikutnya setelah selesai kita gabungkan. Hasilnya seperti ini, gitu ya. Jadi hasil dari penggabungan reduktor Sn plus 2H2O menjadi SnO2 plus 4H plus 4 elektron. Oksidatornya NO3 plus H plus M minus plus elektron menjadi NO2 plus H2O. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini elektronnya 4, di sini elektronnya 1. Maka di sini tidak sama. Kita kali silang. Di mana di atas kita kalikan 1, di bawah kita kalikan 4. Hasilnya adalah di mana seperti ini gitu ya. Karena yang dikalikan 4, maka ini ada 4. Kita kalikan semua. Dan yang di atas tetap 1. Kemudian kalau kita gabungkan semua, perhatikan yang berada pada sisi yang sama akan saling menambahkan dan pada sisi yang berbeda akan saling menghilangkan atau mengurangi. Elektron pastinya menghilangkan ya, karena berada pada sisi berlawanan. Dan harus seperti ini. Jadi antara elektron di reaksi 1 dan 2 harus berlawanan. Nggak boleh pada sisi yang sama. Karena kalau pada sisi yang sama pasti akan saling menambahkan. Kalau ternyata pada sisi yang sama, pasti ada yang salah satunya ya. Oke, H2O di sini juga ada yang sama. Maka di sini tersisa 2H2O. Sehingga hasilnya adalah jadi seperti ini. Ya. 4H plus ini juga hilang. Ya. Maka hasilnya adalah Sn plus 4NO3 menjadi SnO2 plus 4NO2 plus 2H2O. Kalau Anda perhatikan, Sn-nya di sini 1, di sini juga 1. H-nya di sini 4, di sini juga 4. O-nya di sini 3, ya, 12, ya. Di sini ada 2 plus 8, ada 10 plus 2, 12. Dan terkait dengan unsurnya, ini sudah setara. Dan biloxnya di sini 0, ya, ini 0, ini juga 0, 0, 0. Jadi biloxnya sudah setara, unsurnya juga sudah setara. Sehingga kita menemukan hasil penyetaraan dari reaksi redox. Oke, kita lanjut ke reaksi kedua. Ya. Di contoh kedua ini, ada Fe2 plus direaksikan dengan MnO4 minus. Menjadi Fe3 plus Mn2 plus. Oke, kita setarakan. Fe pasti menjadi Fe3 plus, ya kan? Jadi Fe2 plus menjadi Fe3 plus. MnO4 minus menjadi Mn2 plus. Kita selesaikan dulu untuk reaksi yang pertama. Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Kalau Anda perhatikan di sini, tidak ada oksigen, ya, baik di produk maupun di reaktan. Sehingga kalau tidak ada oksigen, nggak usah kita tambahkan H2O. Kenapa? Ya sudah setara. Fe-nya juga sudah setara, di sini 1, di sini 1, ya kan? Oleh karena itu, gitu ya, kan di sini sudah setara, maka tinggal kita setarakan biloxnya. Di sini biloxnya plus 2, ini biloxnya plus 3. Yang mana lebih elektropositif? Pastinya di sini elektropositif. Maka di sini kita tambahkan elektron. Berapa banyak? 1. Maka ketika tambahkan elektron sebanyak 1, maka ini biloxnya juga setara, unsurnya setara. Persamaan ini hasilnya adalah seperti ini. Fe2 plus menjadi Fe3 plus 1 elektron. Oke, karena Fe2 plus ini melepaskan elektron, maka dia mengalami penambahan bilox. Lihat, dari 2 plus menjadi 3 plus. Maka ini adalah reduktor. Ya. Baik, kita lanjutkan ke reaksi kedua. MnO4 minus menjadi Mn2
plus 2. Kalau Anda perhatikan, Mn-nya sudah setara. Tapi di sini O-nya di sini 4, di sini nggak ada. Maka kita tambahkan 4H2O. Berikutnya, ya, di sini H-nya ada 8, di sini nggak ada. Tambahkan 8H+. Jadi hasilnya adalah seperti ini. MnO4 minus plus 8H plus menjadi Mn plus 2 plus 4H2O. Kalau Anda perhatikan, Mn muatannya plus 2, H2O-nya 0, jadi di sini plus 2. Di sini MnO4 minus 1, ini plus 8, maka di sini plus 7. Perhatikan, di sini plus 7, ini plus 2. Mana yang lebih elektropositif? Pastinya lebih elektropositif adalah plus 7. Berapa kelebihannya? 5, maka kita tambahkan 5 elektron. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. MnO4 minus plus 8H plus menjadi 5 elektron. Ya, tambah 5 elektron menjadi Mn plus 2 ya, plus 4H2. Oke. Karena MnO4 minus ini dia menerima atau mengikat elektron, maka MnO4 ini akan mengalami penurunan bilox. Dan setiap reaksi yang mengalami penurunan bilox kita sebut sebagai oksidator. Maka MnO4 minus di sini posisinya sebagai oksidator. Oke, kita gabungkan ya. Nah, pada hasil penggabungannya kita perhatikan untuk reduktornya Fe2+ menjadi Fe3+ plus 1 elektron. Oksidatornya MnO4 minus plus 8H plus 5 elektron menjadi Mn plus 2 ya, plus 4H2O. Kita perhatikan, di sini elektronnya 1, ini elektronnya 5. Kita kali silang, ini kali 5, ini kali 1. Hasilnya seperti ini. Maka kalau Anda perhatikan, hanya elektronnya saja ya yang sama ya pada sisi yang berlawanan, maka itu yang dihilangkan. Hasilnya adalah 5Fe2+ plus MnO4 minus plus 8H plus menjadi 5Fe3+ plus Mn plus 2 plus 4H2O. Berikutnya kita setarakan unsurnya. Fe ada 5, di sini juga 5. Mn di sini 1, ini juga 1. O-nya 4, di sini juga 4. H-nya di sini 8. Ya, di sini juga 8. Maka unsurnya sudah setara. Unsurnya setara, biloxnya setara belum? Kita lihat di sini plus 10. Ini minus 1 plus 8. Maka di sini plus 17. Ya kan? Di sini ada 5 kali 3 plus 15. Ini plus 2, ini 0. Plus 17. Maka antara kiri dan kanan sudah setara biloxnya. Unsurnya sudah setara, biloxnya sudah setara. Maka ini adalah reaksi yang sudah setara. Ya. Jadi ini kaidah bagaimana kita menyetarakan reaksi redoks pada suasana asam. Nah, berikutnya bagaimana kita menyetarakan reaksi redoks pada suasana basa? Pada dasarnya tahapannya sama seperti pada suasana asam. Ada satu tahapan tambahan, ya. Ada satu tahapan tambahan di mana setelah kita menetapkan hasil reaksi dengan penambahan H+ pada tahap asam gitu ya. Kemudian H+ itu kita ganti jadi H2O. Jadi H+ diganti menjadi H2O. Kemudian pada sisi lainnya gitu ya, kita tambahkan OH- sesuai dengan jumlah H+-nya. Jadi seandainya misalkan ya di sisi kiri ada penambahan 4H+. Di sisi kiri ya, misalkan. Jadi ada reaktan, ada produk. Maka karena di sini ada penambahan, ada 4H+, maka kita tambahkan, kita konversi menjadi 4H2O, dan di sini kita tambahkan 4OH-. Ya. Jadi seperti ini, jadi ada satu tahapan tambahan ya dari proses penyetaraan dengan suasana asam. Jadi di suasana basa itu hanya ini aja tahapannya. Kalau Anda bisa paham terkait dengan satu tahapan tambahan ini, maka tidak masalah gitu ya ketika penyetaraan harus dalam suasana basa ataupun asam. Saya contohkan di sini. Al plus NO3 minus menjadi AlO2 minus plus NH3. Kalau Anda perhatikan di sini, Al akan ke sini, ya kan? NO dia ke sini. Suasananya
basah. Oke ya. Apakah memungkinkan reaksi ini berada pada suasana asam? Sangat memungkinkan. Jadi reaksi redoks itu bisa terjadi baik pada suasana asam maupun basah. Kita perhatikan untuk reaksi pertama dulu ya. Al menjadi AlO2 minus. Kalau Anda perhatikan ya, Al sini sudah setara sama-sama satu, tapi O2-nya di sini enggak. Ya ini ada 2O ya. Sedangkan di sini tidak ada, kita tambahkan ya. 2H 2O. Sama seperti pada awalnya, pada umumnya gitu ya. Kemudian H plusnya kita tambahkan di sini 4H plus. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Ingat, di sini suasananya adalah basah. Maka 4H plus kita ganti menjadi 4H2O. Di sini kita tambahkan 4OH minus. Ya. Jadi kita tambahkan 4OH minus. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Al plus 2H2O ya, plus 4OH minus menjadi AlO2 minus plus 4H2O. Perhatikan, 4H plusnya hilang karena sudah diganti menjadi 4H2O. Berikutnya, ya, kita lihat di sini ada 2H2O, ini ada 4H2O. Ketika ada suatu senyawa pada sisi yang berlawanan, ya senyawa yang sama, maka itu akan saling menghilangkan. Ini coret, tersisa 2. Maka hasilnya adalah Al plus 4OH minus menjadi AlO2 minus plus 2H2O. Al1, O-nya 4, H-nya juga 4. Di sini juga sama, Al-nya 1, O-nya 4, H-nya juga 4. Oke, unsur sudah setara. Sekarang biloxnya. Al, biloxnya 0. Ya. OH, minus 4. AlO2, minus 1. Ini 0. Maka, ini minus 4, ini minus 1. Lebih elektropositif nih. Kita tambahkan elektron sebanyak 3. Hasilnya adalah seperti ini. Al plus 4OH minus menjadi AlO2 minus plus 2H2O plus 3 elektron. Kalau Anda perhatikan di sini, maka bisa ditebak. Al ini adalah reduktor ya, atau antioksidan. Jadi Al sebagai reduktor. Kita perhatikan lagi berikutnya. NO3 minus menjadi NH3. Kalau Anda perhatikan, di sini N-nya sudah setara, tapi O-nya belum. Maka kita tambahkan 3H2O. Berikutnya, H-nya di sini ada 6 tambah 3, 9. Di sini nggak ada, maka kita tambahkan 9H+. Perhatikan ya, yang ditambahkan bukan 6H+, tapi 9H+. Kenapa? Karena di sini ada 3H. Jadi, supaya setara, kita tambahkan 9H+. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini maaf, ini muatan ya, bukan tambah. Berikutnya, karena ini suasana basah, ini kita ganti menjadi 9H2O dan di sini plus 9OH minus. Maka hasilnya adalah seperti ini. NO3 plus 9H2O menjadi NH3 plus 3H2O plus 9OH minus. Perhatikan H plusnya hilang, sudah tidak ada. Karena sudah diganti menjadi 9H2O. Ya. Berikutnya, kita setarakan dulu unsurnya ya. N-nya sudah setara 1, O-nya juga ada 3 tambah 9, maaf. Ya, 3 tambah 9 ya, 12. Di sini 3 tambah 9 juga 12. H-nya di sini ada 18, di sini ada 3 plus 6 ya, 9 tambah 9 18. Jadi sudah setara. Biloxnya kita setarakan. Ini adalah minus 1 ya. Ini 0. Kemudian ini 0, ini 0, ini minus 9. Nah, maka di sebelah kiri ini lebih elektropositif. Karena minus 1 dan minus 9 lebih besar minus 1. Ya. Maka di sini kita tambahkan 8 elektron. Perhatikan ya, minus 1 dengan minus 9 itu lebih besar minus 1. Tapi kalau 1 dengan 9 pasti lebih besar 9. Jadi jangan sampai terkecoh. Anda sudah bukan anak SD ya. Oke. Berikutnya hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi elektronnya ada di sebelah kiri sehingga NO3 ini dia menangkap elektron.
Nah, karena NO3 ini menangkap elektron, maka dia adalah oksidator. Oh ya, di sini H2O ada 9, di sini ada 3. Kita coret ya, sehingga di sini menghasilkan 6 H2O. Oke, kita gabungkan reaksi 1 dan reaksi 2. Kalau Anda perhatikan, elektron pada reaksi 1 atau pada reduktor itu 3, ya, sedangkan pada oksidator 8. Maka supaya ini hilang, kita kali silang. Atas kali 8, bawah kali 3. Maka 8 kali 1 sama dengan 8. Ya, 8 kali 4, 32. 8 kali 1 ini juga 8. 8 kali 2, 16. Ya, dan 8 kali 3, 2, 4. Sekarang 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 6, 18. Ini plus ya. Maaf. 3 kali 8. Ya, ini sama dengan 24. Dan 3 kali 1, 93. 3 kali 9, 27. Berikutnya, kita gabungkan. Kalau Anda perhatikan, elektronnya pasti hilang. Ya. Jadi elektronnya hilang. Berikutnya, mana lagi yang sama? OH, di sini ada 32, di sini 27. Ini hilang, ini sisa 5. Berikutnya, H2O, di sini ada 16, ini 18. Hilang, sisa 2. Sudah ya, tidak ada lagi. Maka hasilnya adalah 8Al plus 3NO3 minus plus 5H2O. Ya. Maaf, 5OH minus plus 2H2O menjadi 8AlO2 minus plus 3NH. Berikutnya, kita setarakan unsurnya. Al di sini 8, di sini juga 8. N di sini 3, di sini juga 3. H-nya ya 5 tambah 4, 9. Di sini ada 3 kali 3, 9. Kemudian O. Nah, berikutnya ya, kita setarakan Biloxnya. Al di sini 0. Kemudian di sini minus 3 untuk NO3. OH ini minus 5. H2O 0. Kalau kita jumlahkan, minus 8. Di sini Al minus 8. Ya. AlO2 minus 8, ini 0. Jadi, biloxnya sudah setara, unsurnya sudah setara. Baik, ini ya untuk sesi ketiga terkait dengan bagaimana kita menyetarakan reaksi redoks antara suasana asam maupun suasana basa. Kita akan lanjutkan pada sesi keempat, yaitu sesi terakhir. Sekian, silakan Anda kembali ya untuk mengulas dulu materi yang sudah diberikan, kemudian kita lanjutkan materi ke yang berikutnya.